Salam dalam damai Kristus, sahabat GKI, kita bersama kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya hari ini, Pendeta Hadian Tanwikara, melayani di GKI Ngupasan, Yogyakarta. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang terus membawa kami mengalami kekuatan dan sukacita. Kami sungguh percaya di dalam hari yang baru yang Tuhan berikan. Tuhan selalu mengindahkan kehidupan kami. Tuhan selalu merancangkan segala yang baik bagi kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk terus boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami yang sungguh Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di dalam pertolongan Roh Kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tema firman Tuhan dalam Sapaan Gembala hari ini, saya beri tema Allah mengindahkan kita. Kita diajak untuk melihat sebuah realita yang ada di sekeliling kita. Menurut hasil survei Indonesia Mental Health tahun 2022, 15,5 juta remaja Indonesia, 34,9%, menghadapi masalah mental. Dan 2,45 juta di antaranya, 5,5% mengalami gangguan mental. 2023 mencatat depresi paling banyak dialami kaum muda usia 15 sampai 24 tahun. Sebuah pergumulan yang menjadi tantangan bagi gereja, bagi pelayanan kita bersama. Kita diajak belajar dari Mazmur pasal 8. Saya memulai dengan perkataan Martin Luther yang pernah berkata demikian. Dunia ini diciptakan oleh Allah dari ketiadaan, out of nothing. Maka selama kita bersedia menjadi nothing, Allah akan dapat membuat sesuatu dari kehidupan kita. He can make something of us. Ketika kita bersedia menjadi nothing. Seperti Allah menciptakan dunia ini dari ketiadaan, out of nothing.
Mazmur pasal 8 membawa kita pada sebuah titik sadar yang sangat indah, yaitu yang paling rendah sekaligus yang paling mulia dalam kehidupan ini. Demikianlah kesadaran akan kebenaran Allah yang paradoks, yang rendah itu sekaligus mulia. Itu ditunjukkan di dalam Mazmur pasal 8. Kesadaran pemazmur dalam Mazmur pasal 8 yang luar biasa adalah Allah yang maha mulia telah mencipta yang lemah dan nothing, yang bukan apa-apa itu, untuk dirinya, untuk Allah sendiri. Dan Allah juga mengindahkan kelemahan dan yang bukan apa-apa itu. Semua itu diindahkan oleh Allah. Semua mau menunjukkan kemuliaan Allah, bukan hal yang jauh dari kehidupan ini, tetapi justru sangat dekat dengan kehidupan ciptaannya. Kelemahan, kerapuhan, keberadaan diri yang bukan apa-apa ini adalah sebuah kesadaran yang penting. Kita perlu ingat, menurut Mazmur 8, yang menentukan diri ini siapa, bukan kita, tetapi Tuhan. Bagian kita adalah dalam hal kesediaan untuk menyadari bahwa kita ini nothing tanpa Tuhan. Bukan apa-apa tanpa Tuhan. Masih ingat masa pandemi yang telah kita lewati? Demikianlah Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini lemah dan bukan apa-apa. Sekaligus mengingatkan kita betapa mulianya kebesaran Allah yang bisa mengubah dengan sekejap gerak dunia dengan virus COVID-19. Lihat ungkapan pemazmur di Mazmur yang berulang. Mazmur 8 berulang menghubungkan kemuliaan dengan kelemahan dalam Mazmur 8 ini. Yang pertama, Tuhan yang mulia, yang mengatasi langit dan bumi, dihubungkan dengan bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Yang kedua, langit dan bumi yang dicipta sedemikian besar dihubungkan dengan manusia yang diingat dan diindahkan oleh Allah. Yang ketiga, kelemahan dan bukan apa-apa itu diberi kemuliaan dan hormat. Allah mencipta hal-hal yang lemah dan bukan apa-apa, nothing itu, dalam kemuliaannya, untuk mendekatkan dirinya pada buatan tangannya. Seluruh ciptaan pasti akan menjadi nothing tanpa kehadiran Tuhan penciptanya. Realita tentang gangguan mental, realita tentang masalah-masalah kesehatan mental perlu kita lihat di dalam karya Allah, di dalam terang firman Tuhan, di mana manusia mesti belajar untuk melihat bahwa kelemahan dan keberadaan dirinya yang nothing, yang bukan apa-apa itu, mesti ditempatkan di dalam kasih Allah yang mulia. Allah menciptakan hal-hal yang lemah untuk mengasihi kita, untuk membawa kita bergantung kepadanya. Kesediaan menempatkan diri bukan apa-apa, itulah jalan paradoks untuk mengalami kemuliaan Allah. Karena justru semua itu membawa kita dekat pada Allah. Hal terakhir yang menarik dari Mazmur 8 adalah Mazmur ini dibuka dan ditutup dengan seruan kemuliaan bagi Allah, bagi nama Tuhan yang mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Menjadi pembuka dan menjadi penutup. Artinya, diri kita dengan semua kelemahan,
tetap dipakainya bagi kemuliaannya. Bawalah dirimu kepada Allah yang akan mengindahkan dan memuliakan buatan tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan selalu mengindahkan hidup kami. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu membawa kami mengalami kekuatan. Apa yang kami hadapi dalam hidup ini tidaklah membuat kami dilupakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kami adalah kehidupan yang tetap diindahkan oleh Tuhan dan tetap Tuhan kasihi. Mampukan kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari pemberian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.